Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 6. Yang mana inilah saat Xiao Yan keluar dari dalam dunia magma. Ayo lanjut kita bahas. Hari ini adalah hari yang sangat hidup di Akademi Dalam. Menurut tradisi, Akademi Dalam akan menyelenggarakan kegiatan setiap bulan, di mana semua siswa akan memasuki Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk berlatih. Mahasiswa sangat mendukung kegiatan tersebut. Ini karena tidak perlu membayar energi api untuk memasuki menara untuk berlatih selama 1 hari ini. Hari ini kebetulan, hari pelatihan kolektif bulanan. Xiao Yan juga pernah mendengar aktivitas seperti itu saat dia berada di akademi di masa lalu. Namun, dia jarang berpartisipasi di dalamnya. Ini karena dia tidak perlu khawatir tentang masalah energi api, mengingat statusnya yang sangat kaya. Secara alami, dia tidak perlu pergi dan bertarung dengan begitu banyak orang untuk mendapatkan ruang pelatihan. Menyusul perubahan kebijakan Akademi Dalam selama 2 tahun ini, jumlah orang di Akademi Dalam secara bertahap meningkat pesat. Karenanya, kerumunan di Akademi Dalam secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan masa lalu. Karena ini, ada kelompok yang mulai datang satu demi satu ke Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar, tidak lagi setelah bel pagi berbunyi. Pada saat matahari menggantung di langit, tanah terbuka yang luas di luar Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar sudah dipenuhi orang. Saat ini, lingkungan Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar telah dibangun kembali menjadi alun-alun besar. Di tengah alun-alun adalah Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar, yang masih hanya mengungkapkan puncaknya. Selain itu, ada patung yang berdiri di pintu masuk menara. Patung itu masih sangat muda. Jubah hitam dan senyum hangat muncul di wajah muda dan cerah, memberikan penampilan yang sangat tampan. Hampir semua orang di Akademi Dalam pernah melihat patung yang berdiri di pintu masuk ini. Karenanya, tidak ada yang menunjukkan ekspresi terkejut saat mereka berjalan melewatinya. Sesekali, ada beberapa siswa yang akan berhenti dan membungkuk ke arah patung ini. Jika seseorang mengamati mereka dengan cermat, orang akan menyadari bahwa para siswa ini mengenakan lencana di dada mereka yang memiliki latar belakang hitam gelap dengan ukiran seperti penggaris di atasnya. Lencana ini tidak asing lagi. Ini karena itu adalah simbol Pan's Gate. Pada saat ini, seorang wanita jangkung sedang berdiri dengan cantik di depan patung. Tatapannya mengandung perasaan yang tidak diketahui saat dia menyaksikan penampilan familiar patung itu dengan gaya linglung. Wanita itu memiliki wajah yang cukup cantik, tetapi hal yang paling menarik perhatian adalah sepasang kaki yang panjang, mulus, dan seksi. Beberapa orang yang berjalan melewati tanpa sadar akan menyapu pandangan mereka melewati kaki orang ini. Namun, pemindaian ini sangat tidak jelas. Ini karena mereka sangat menyadari identitas wanita ini. Eselon atas, Gerbang Pan. Dikabarkan bahwa dia adalah sepupu Xiao Yan yang lebih tua, pendiri Pan's Gate, Xiao Yu. Gerbang Pan. Faksi ini saat ini seperti makhluk yang benar-benar besar di dalam Akademi Dalam. Tidak ada faksi lain yang berani menantangnya. Xiao Yu, yang memiliki status cukup tinggi di dalamnya, secara alami adalah seseorang yang tidak ada yang berani menyinggung. Biasanya, jika ada seseorang yang mendambakan kecantikannya dan berbicara dengan tidak sopan, dia akan berakhir dengan memar dan wajah bengkak keesokan harinya. Dasar bodoh, kamu selalu suka mencoba tampil impresif. Pada akhirnya sebuah patung, apakah ada artinya? Bisakah itu memungkinkan Anda untuk mengembangkan klan Xiao? Senyum pahit muncul di wajah Xiao Yu saat dia dengan lembut menghela nafas dan bergumam. Keributan tiba-tiba mulai menyebar ke seluruh kerumunan di alun-alun sementara Xiao Yu bergumam. Segera, kerumunan besar datang melonjak seperti air banjir. Orang-orang yang mengerumuni ini semua memakai lencana yang mirip dengan Xiao Yu. Suara dari seluruh alun-alun segera menjadi lebih lembut ketika mereka melihat sekelompok besar orang yang telah masuk. Ini terutama terjadi ketika tatapan mereka melihat gadis kecil, mengayunkan kuncir kuda ungu pucatnya memimpin kelompok di depan. Semua dari mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Anak kecil yang seperti iblis itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan bagi banyak orang di Akademi Dalam. Gadis kecil itu angkuh saat dia memimpin sekelompok besar orang untuk masuk ke dalam alun-alun. Dia melihat Xiao Yu di depan patung dalam sekejap. Dengan lambaian tangan kecilnya, kelompok besar di belakangnya dengan cepat mengikuti. Yuer, kamu sedang melamun di sini lagi. Dia jelas terlihat seperti anak kecil tapi dia sengaja bertingkah seperti orang tua. Adegan ini membuat banyak orang ingin tertawa. Namun, selain Xiao Yu yang tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepalanya,
orang-orang yang tersisa menutup mulut mereka dengan erat, takut mereka akan mengeluarkan tawa dan mengundang tinju kecil yang menakutkan itu. Ziyan, menurutmu dia masih hidup? Xiao Yu mengusap patung itu sebelum tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Ziyan kaget saat mendengar ini. Permata seperti pupilnya berubah suram tapi dia pulih dengan cepat dan berbicara. Kesempatan untuk bertahan hidup setelah ditelan oleh api surgawi sangat rendah. Tampaknya sangat menyadari jawaban ini, wajah Xiao Yu tidak banyak berubah. Tangannya yang halus bergerak melintasi patung dan tertawa pelan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jantung saya berdebar kencang akhir-akhir ini. Sepertinya ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Sesuatu yang besar akan benar-benar terjadi jika jantungmu tidak berdetak. Seorang pria dan wanita perlahan keluar, setelah tawa disampaikan dari belakang kerumunan sebelum berbicara dengan Xiao Yu. Hah, cepat lihat, itu sebenarnya pedang berdarah Wu Hao dan wanita kayu hijau Hu Jia. Ini adalah 5 ahli puncak teratas dalam peringkat kuat. Biasanya sangat sulit untuk melihatnya. Sungguh tak terduga bahkan mereka telah muncul. Kemunculan kedua orang itu segera menyebabkan seluruh alun-alun pecah dalam keributan. Percakapan pribadi berulang kali pecah. Jelas sekali, orang-orang ini merasa sangat senang, bisa melihat orang-orang yang benar-benar merupakan tokoh top terkenal di Akademi Dalam. Apakah kedua daunmu sudah habis? Xiao Yu tertawa pelan saat melihat keduanya. Wu Hao dan Hu Jia tersenyum. 2 tahun itu juga menyebabkan mereka berdua menjadi jauh lebih dewasa. Tatapan mereka menyapu patung di samping Xiao Yu dan senyum mereka sedikit tertutup. Mereka menghela nafas, untunglah Sun Er sudah pergi jika tidak. Xiao Yu diam. Dia dengan jelas memahami hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er. Jika yang terakhir melihat dia ditelan oleh api surgawi, kemungkinan dia akan menderita rasa sakit selama sisa hidupnya. Agak lebih baik seperti ini. Gong. Suara gong yang jelas tiba-tiba terdengar di alun-alun, sementara beberapa dari mereka diam, menyebabkan alun-alun yang bising menjadi sunyi. Suara angin kencang tiba-tiba terdengar setelah suara gong ini. Segera, beberapa sosok manusia bergegas turun dari langit, sebelum akhirnya muncul di platform tinggi. Yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah penatua pertama Suqian yang berambut putih. Di belakangnya adalah beberapa sesepuh dengan usia yang sama. Orang-orang yang paling menarik perhatian di seluruh tempat ini, masih 3 orang muda di belakang Suqian. Ketiga orang ini tidak terlalu tua, tetapi mereka memiliki aura yang luar biasa. Lencana yang mereka kenakan di dada mereka menunjukkan identitas mereka. Mereka secara mengejutkan memegang posisi sesepuh. Seorang tetua dari Akademi Dalam akan membutuhkan kekuatan minimum dari seorang Do Wang. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa ketiga anak muda ini sudah melangkah ke kelas Do Wang di usia yang sangat muda. Sungguh tidak terduga bahwa Lin Xiuya, Liu Qing, dan Lin Yan benar-benar tinggal. Yang lainnya sebagian besar meninggalkan Akademi Dalam untuk menjelajahi benua. Wu Hao tersenyum dan berbicara saat dia mempelajari 3 wajah familiar di peron. Lin Xiuya dan Liu Qing berencana untuk berlatih untuk jangka waktu tertentu di dalam Akademi Dalam. Lin Yan yang keras kepala itu mengatakan bahwa dia telah berjanji untuk pergi bersama Xiao Yan. Oleh karena itu, Hu Jia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia memang sangat keras kepala. Wu Hao berbicara dengan senyum pahit. Tatapan Suqian perlahan menyapu alun-alun yang sangat ramai dari platform tinggi. Sesaat kemudian, dia berhenti di patung di pintu masuk, menara penyulingan ki langit yang berkobar. Dia, dengan sikap linglung, bergumam, jika orang itu masih hidup, aku takut bahkan aku akan kesulitan mengalahkannya. Lin Xiuya dan 2 lainnya di belakang Suqian saling memandang dan menganggukkan kepala. Bahkan dengan keangkuhan mereka hanya bisa mengagumi nama itu. Tetua pertama, menurut berita kami, Aliansi Hitam telah mengundang banyak faksi lain untuk bergabung dengan mereka baru-baru ini. Mereka mungkin punya beberapa motif. Kita harus waspada terhadap mereka. Seorang tetua melangkah maju dan tiba-tiba berbicara dengan lembut. Suqian mengangkat alisnya dan perlahan menganggukkan kepalanya. Dia dengan dingin tersenyum, Han Feng memang memiliki beberapa kemampuan. Hanya dalam 2 tahun yang singkat, dia telah benar-benar dapat membentuk aliansi hitam untuk bersaing dengan Akademi Jianan kami. Beberapa sesepuh menganggukkan kepala mereka sedikit. Kemampuan mengumpulkan alkemis tingkat 6 memang luar biasa. Saat ini, kekuatan Black Lions adalah sesuatu yang bahkan Akademi Jianan akan kesulitan menyingkirkannya. Mereka tahu bahwa aliansi hitam telah menjadi duri di hati tetua pertama. Lupakan saja, jangan membahas hal-hal yang tidak menyenangkan pada saat seperti itu. Kita punya waktu, mari kita perlahan-lahan menahannya dengan mereka.
Su Qian melambaikan tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Iya, semua sesepuh menanggapi setelah mendengar ini. Sudah waktunya. Bersiaplah untuk membuka menara pemurnian ki langit yang berkobar. Su Qian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit saat dia berbicara. Seorang penatua mengakui perintah itu, dan terbang turun dari platform tinggi. Dia mendarat di luar, Blazing Sky Key Refining Tower, dan tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel. Setelah itu, Doki disemprotkan ke pintu utama. Dengan segera, pintu yang tebal, berat, dan hitam pekat itu perlahan terbuka sambil mengeluarkan suara berderit. Ingat, setiap orang harus masuk dengan tertib. Tidak ada konflik yang dapat terjadi hari ini. Jika tidak, selama 1 minggu, seseorang akan menderita. Tatapan Su Qian menyapu semua orang saat dia berbicara dengan cara yang samar. Namun, sebelum semua kata-katanya diucapkan, wajahnya tiba-tiba berubah karena inderanya yang tajam. Tatapannya tiba-tiba beralih ke menara pemurnian ki langit yang berkobar. Di tempat itu, dia dengan jelas merasakan bahwa suhu panas yang menakutkan dengan cepat mendekat. Dia buru-buru berteriak, ada perubahan di menara. Tutup pintunya segera. Cepat. Tangisan Su Qian yang tiba-tiba menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya tercengang, saat mereka menyaksikan perubahan mendadak dalam ekspresi Su Qian. Mereka benar-benar bingung. Meskipun penatua itu tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi, dia menggunakan kecepatan tercepat untuk menutup pintu besar yang berat itu dengan keras setelah mendengar teriakan keras Su Qian. Suhu seluruh tempat tiba-tiba naik, tidak lama setelah pintu menara ditutup. Gemuruh keras yang mirip dengan pusaran magma perlahan mendekat, bersamaan dengan aktivitas yang mengguncang tanah dan mengguncang pegunungan. Sialan, itu adalah api hati yang jatuh. Apakah benda itu akan meletus lagi? Semuanya, segera tinggalkan alun-alun. Ekspresi Su Qian menjadi sangat jelek saat suhu alun-alun naik. Situasi seperti ini disaksikan saat itu. Bang! Suara Su Qian baru saja terdengar ketika suara yang sangat keras tiba-tiba bergema. Semua orang bisa melihat bahwa menara pemurnian ki langit yang berkobar bergetar hebat. Bang! Suara keras lainnya terdengar. Bagian atas, menara penyulingan ki langit yang berkobar, mulai mengungkapkan banyak garis retakan setebal ibu jari di depan tatapan kaget Su Qian. Bang! Suara keras lainnya muncul. Garis retakan segera menutupi seluruh puncak menara. Situasi seperti ini menyebabkan pucat di wajah Su Qian. Akankah adegan di masa lalu sekali lagi muncul? Bang! Selama ledakan keras terakhir, atap menara yang sangat keras akhirnya hancur berantakan. Puncak magma berwarna merah terang, mulai meledak dari menara seperti gunung berapi yang meletus sebelum menerjang ke langit, di depan banyak tatapan tertegun dan mulai menyebar ke bawah. Alun-alun itu segera dalam kekacauan total saat magma tersebar. Namun, magma itu tiba-tiba membeku saat masih beberapa meter dari tanah. Tawa yang jelas dan cerah yang membawa kegembiraan liar, yang tidak bisa disembunyikan, bergema di langit seperti guntur yang menggelinding. Haha, aku, Xiao Yan, akhirnya keluar. Hahaha. Magma merah cerah menutupi langit. Anehnya, bagaimanapun, itu tidak berhamburan, melainkan mengeras di udara. Cara itu seolah-olah langit dibanjiri darah segar, tampak sangat mencolok. Seluruh alun-alun sunyi senyap. Semua orang tercengang saat mereka melihat perubahan tiba-tiba dari menara penyulingan ki langit yang berkobar. Setelah 2 tahun, sebagian besar siswa baru yang telah memasuki Akademi Dalam, tidak menyadari pertempuran besar yang mengguncang bumi yang terjadi di Akademi Dalam saat itu. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya mereka melihat perubahan apapun di menara penyulingan ki langit yang berkobar. Penampilan tertegun berlanjut, sesaat sebelum mereka tiba-tiba terbangun oleh teriakan kegembiraan liar yang bergema di seluruh langit. Setiap orang yang belum pulih mengedipkan mata sambil merasa bingung. Xiao Yan. Nama ini sepertinya agak familiar. Tentu saja nama ini mungkin hanya asing bagi siswa biasa, namun tak terlupakan bagi sebagian orang. Segera, banyak tatapan terkejut membawa ketidakpercayaan saat mereka berbalik ke menara penyulingan ki langit yang berkobar. Xiao Yan. Orang ini masih hidup. Dia benar-benar masih hidup. Suara ini tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Wajah tegas Wu Hao yang biasa, ditutupi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat ini. Tatapannya menatap tajam ke pilar magma merah terang, yang telah meletus dari atas menara pemurnian ki langit yang berkobar. Suaranya menjadi agak serak karena kegembiraannya. Xiao Yu di samping sedang menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya. Tubuh cantiknya bergetar dengan lembut. Beberapa uap air bahkan melonjak ke matanya karena kegembiraannya. Dia masih hidup. Dia benar-benar masih hidup. Tidak hanya sesepuh di platform tinggi terpengaruh,
tetapi bahkan elder pertama Suqian yang berwajah acuh tak acuh, juga menggunakan tatapan tertegun untuk melihat pilar magma yang melesat langsung ke langit. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, dengan agak linglung, suara tadi, sepertinya Xiao Yan. Tetua pertama, ini Xiao Yan. Tidak salah lagi. Saya mengatakan bahwa orang itu pasti tidak akan mati. Haha, wajah Lin Yan memerah karena kegembiraannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki kepercayaan pada orang itu yang sulit dimengerti oleh orang biasa. Meskipun Xiao Yan ditelan oleh api surgawi dan diseret ke bawah tanah yang tak berujung, dia sangat yakin bahwa orang yang keras kepala yang kuat pasti akan memanjat keluar sekali lagi. Meskipun keyakinan mutlak ini adalah sikap keras kepala yang terlalu berlebihan, dia masih mempercayainya. Apalagi dia melakukannya tanpa alasan sedikit pun. Untung dia tidak mati. Untung dia tidak mati, tetua pertama tertawa. Meski wajahnya tampak tenang, nadanya juga mengungkapkan keterkejutan dan kegembiraan di hatinya. Orang ini benar-benar tidak bisa diprediksi dengan akal sehat. Lin Xiuya dan Liu Qing bertukar pandang sebelum tersenyum, sambil menghela nafas. Beruntung mereka tetap tinggal saat itu. Jika tidak, mereka tidak akan dapat melihat pemandangan yang mengejutkan hari ini. Di bawah banyak tatapan yang dipenuhi dengan emosi yang berbeda, pilar magma yang telah meletus dari atas, menara pemurnian ki langit yang berkobar, tiba-tiba membeku dan segera pecah di udara. Sosok manusia perlahan muncul di depan tatapan semua orang, setelah pilar magma pecah secara otomatis. Orang yang berada di tempat magma berada, memiliki tubuh yang tinggi dan mengenakan jubah hitam. Ini, disertai dengan senyum hangat yang tergantung di wajahnya yang halus dan tampan, memberinya tampilan tampan yang unik. Semua orang sedikit terkejut saat melihat pemuda itu berjalan keluar dari magma tanpa luka sedikit pun. Segera setelah itu, mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Semua tatapan tiba-tiba beralih ke patung di depan pintu masuk menara pemurnian ki langit yang berkobar. Banyak suara orang yang menghirup udara dingin muncul satu demi satu di alun-alun. Sekarang, mereka akhirnya ingat siapa sebenarnya yang disebut Xiao Yan itu. Pemuda berjubah hitam itu tergantung di langit. Tatapannya perlahan menyapu kerumunan besar di bawah, sebelum akhirnya melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Senyuman terangkat dari sudut mulutnya saat dia tertawa dengan jelas dan keras. Haha, semuanya, Xiao Yan sudah kembali. Apakah Anda menyambut saya? Anak kecil, sungguh tak terduga kita bisa bertemu lagi. Senyuman tanpa sadar muncul di wajah Suqian saat dia tertawa terbahak-bahak, setelah mendengar tawa yang jelas dari pemuda itu. Setelah tidak melihatmu begitu lama, penatua pertama menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya, dan magma merah cerah di seluruh langit dengan aneh bergegas kembali dan dikembalikan ke pilar magma. Segera, pilar magma yang sangat besar tiba-tiba mengikuti menara pemurnian ki langit yang berkobar, saat itu menabrak di depan banyak tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Momentum hebat itu menyebabkan pikiran seseorang bergetar. Tatapan mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat yang jauh lebih padat saat mereka melihat Xiao Yan berikutnya. Dia benar-benar telah memaksa kembali pilar magma yang begitu besar hanya dengan mengangkat tangannya. Postur yang kuat ini menyebabkan panas yang berapi-api muncul di mata banyak siswa. Ini adalah dunia yang mereka kejar. Jari kaki Xiao Yan ditekan di udara setelah mengeluarkan semua magma. Cahaya perak samar muncul, dan tubuhnya bersinar dan muncul di platform tinggi dengan cara seperti hantu. Semua orang di platform tinggi merajut alis mereka sedikit ketika mereka melihat kecepatan seperti hantu dari Xiao Yan. Jelas, Xiao Yan saat ini tampaknya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kamu sudah maju ke kelas doang. Kilatan berkedip melewati mata Suqian saat dia tertawa. Dia tahu bahwa kekuatan sejati Xiao Yan di masa lalu paling banyak berada di kelas Dowling. Meskipun dia akhirnya bisa bertarung dengan seorang ahli Do Huang seperti Han Feng, yang pertama, mengingat penglihatannya, secara alami mengerti bahwa kekuatan itu bukan milik Xiao Yan. Sekarang, bagaimanapun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Xiao Yan benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri saat menunjukkan kecepatannya. Aku pikir begitu. Xiao Yan mengusap kepalanya. Dia juga tidak terlalu yakin. Kali ini, terobosannya dicapai dalam kondisi tidak sadar. Oleh karena itu, dia tidak begitu jelas di kelas apa dia saat ini. Mengapa kamu tidak membiarkan Lin Xiuya mencobanya? Suqian tertawa. Dia juga cukup ingin tahu tentang tingkat apa yang telah dicapai orang ini, yang selalu menyebabkan orang menyaksikan keajaiban, setelah tidak melihatnya selama 2 tahun. Saya tidak bisa berharap lebih. Saat itu, saya tidak pernah berdebat dengannya. Xiao Yan tertawa pelan.
Tatapannya diarahkan ke wajah Lin Xiuya yang bersemangat di belakang Su Qian. Tidak bertukar pukulan denganmu selalu menjadi penyesalanku. Yang terbaik adalah saya menebusnya hari ini. Lin Xiuya tersenyum. Jari-jarinya menekan platform batu, dan tubuhnya tergesa-gesa sebelum akhirnya muncul di sebidang tanah kosong di alun-alun. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan mata bersemangat. Percakapan antara Su Qian dan yang lainnya belum ditekan. Oleh karena itu, wajah semua orang segera menjadi bersemangat ketika mereka melihat Lin Xiuya turun dari peron. Dengan suara kepakan, mereka semua mengepung tempat itu sampai tidak ada yang bisa lewat. Hampir tidak ada orang yang tidak mengetahui reputasi Lin Xiuya. Pendiri, Wolf Teeth, meskipun dia saat ini tidak lagi terlibat dalam masalah Gigi Serigala. Gigi Serigala masih berdiri sebagai faksi papan atas dalam Akademi Dalam dengan mengandalkan reputasinya. Jarang ada orang yang berani menyinggung perasaan mereka. Tentu saja, sebagian besar pikiran orang-orang tentang menyaksikan kekuatan sejati Xiao Yan. Selama tahun-tahun ini, nama Xiao Yan telah menjadi legenda di Akademi Dalam. Meskipun banyak orang secara lisan melewati pertempuran yang mengguncang bumi saat itu, beberapa siswa baru tidak dapat membantu, tetapi membentuk keraguan di hati mereka setelah mendengar banyak tentang hal itu seiring berjalannya waktu. Seorang siswa yang seumuran dengan mereka saat itu sebenarnya mampu mengalahkan seorang ahli Do Huang setelah baru tiba selama 1 tahun. Bukankah ini terlalu berlebihan? Karenanya, mereka secara alami sangat bahagia dan ingin mengalami pertempuran yang membuka mata. Apalagi sekarang mereka telah menyaksikan Xiao Yan muncul, dan sudah hendak berdebat dengan seorang ahli seperti Lin Xiuya saat dia melakukannya. Meskipun Lin Xiuya telah menjadi seorang tetua, dia masih memiliki reputasi yang cukup baik di antara para siswa beberapa tahun ini. Kekuatannya yang besar juga menyebabkan beberapa siswa yang seperti duri takut menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, banyak siswa yang merasa bahwa dialah pilihan yang tepat untuk menjadi lawan Xiao Yan. Xiao Yan juga tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia menyaksikan masa hitam kerumunan manusia di bawah. Apakah aktivitas di tempat ini tidak terlalu besar? Anak kecil, saat ini, Akademi Dalam bahkan lebih kompetitif daripada 2 tahun lalu. Ada banyak sekali siswa yang berduri. Anda tidak ingin status Anda sebagai senior diragukan oleh orang-orang kecil ini kan? Su Qian tersenyum dan berbicara. Usahanya untuk membuat Xiao Yan dan Lin Xiuya berdebat di depan umum adalah untuk membantu meningkatkan reputasi Xiao Yan. Saat ini terlalu banyak siswa baru. Orang dari masa lalu cenderung mudah dilupakan. 2 tahun. Aku tidak menyangka bahwa 2 tahun telah benar-benar berlalu dengan sekilas. Xiao Yan tertegun dan dia tanpa sadar menghela nafas dengan terisak. Dia segera mengangguk dan tubuhnya berkedip. Kali berikutnya dia muncul, dia secara mengejutkan sudah berdiri di depan Lin Xiuya. Xiao Yan, kamu adalah pemimpin dari Punch Gate kami, jadi kamu sebaiknya tidak kehilangan muka. Saat ini, semua saudara di Punch Gate mengawasi Anda, pemimpin kami yang telah hilang selama 2 tahun. Xiao Yan baru saja menstabilkan tubuhnya saat tawa keras tiba-tiba terdengar dari luar medan pertempuran. Dia terkejut sebelum mengikuti suara itu untuk melihat-lihat. Ada sekelompok besar massa hitam di platform tinggi di luar alun-alun. Beberapa pemimpin kelompok besar ini secara mengejutkan adalah Wu Hao, Hu Jia, Ziyan, dan Xiao Yuya. Sekelompok besar orang dengan tatapan panas berada di belakang beberapa orang ini. Pada saat ini, tatapan mereka membara saat mereka menyaksikan pemuda berjubah hitam di medan pertempuran. Pada saat mereka bergabung dengan Punch Gate, mereka telah mendengar cukup banyak orang yang menggambarkan cerita ketika Punch Gate didirikan dan pendiri mereka. Oleh karena itu, Xiao Yan ini, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, memiliki posisi yang agung di dalam hati mereka. Aku akan menyusul kalian semua nanti. Xiao Yan tersenyum ke arah Wu Hao dan yang lainnya sebelum perlahan berbalik ke arah Lin Xiuya yang menatapnya dengan serius. Mata pihak lain dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa kuat. Ekspresi semacam ini pernah muncul di Xiao Yan di masa lalu. Sekarang, posisinya telah berubah. Su Qian tersenyum di platform tinggi saat dia melihat keduanya yang saling berhadapan. Dia bertanya, menurutmu berapa banyak pertukaran yang bisa dilakukan Lin Xiuya di tangan Xiao Yan? Semua orang kaget saat mendengar ini. Itu lama kemudian sebelum seorang tetua dengan lembut bertanya, apakah tetua pertama mengacu pada prasyarat bahwa Xiao Yan telah menggunakan semua hal untuk meningkatkan kekuatannya? Kekuatannya sendiri. Su Qian menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut berbicara, saya kira itu tidak akan melebihi 3 pertukaran. Semua sesepuh terkejut. Itu lama kemudian sebelum Elder tertawa datar, Lin Xiuya saat ini adalah Do Wang bintang 5.
Akan agak sulit untuk mengalahkannya dalam 3 ronde bahkan jika itu adalah Dong Huang biasa. Su Qian hanya tersenyum tanpa berbicara. Meskipun aura Xiaoyan agak aneh, sehingga sulit baginya untuk merasakan kekuatan orang ini, dia masih bisa secara samar-samar merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini seharusnya agak menakutkan. Sementara kepala semua orang berkerumun untuk fokus di tanah, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat dan merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya. Dia tertawa pelan, haruskah kita mulai? Iya. Lin Xiuya mengangguk. Aura ganas yang hanya seorang ahli dari kelas Do Wang melonjak keluar dari dalam tubuh Lin Xiuya. 2 tahun telah memungkinkannya untuk benar-benar masuk ke kelas Do Wang, dan bahkan memungkinkannya untuk mendaki lebih tinggi lagi di dalamnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dianggap berada di sekitar level menengah atas, bahkan di antara para sesepuh. Bang! Doki hijau tua melonjak keluar dari tubuh Lin Xiuya. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang panjang, yang sepenuhnya diaglomerasi dari energi afinitas angin muncul. Pedang panjang itu diayunkan secara acak dan bilah angin ditembakkan darinya, memotong bekas luka di batu hitam yang keras. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat Lin Xiuya hampir bersenjata lengkap. Cahaya perak terlihat samar-samar di bawah kakinya saat suara gemuruh terdengar pelan. Seluruh tubuh Xiaoyan bergetar saat guntur bergemuruh muncul. Ekspresi serius Lin Xiuya segera berubah saat tubuh Xiaoyan bergetar. Dia segera menusuk pedang panjang itu dengan keras ke arah punggungnya di tengah banyak tatapan tertegun dari sekelilingnya. Pedang yang berisi angin ganas ditusuk ke udara tetapi tempat itu kosong. Situasi seperti itu menyebabkan semua pori-pori di tubuh Lin Xiuya menegang. Dia jelas merasakan aura Xiaoyan muncul di belakangnya. Kapan kecepatan orang ini menjadi begitu menakutkan? Sebuah pikiran berputar dengan cara seperti kilat di dalam hatinya. Meskipun kecepatan Xiaoyan cepat dan ganas di masa lalu, setidaknya ada beberapa jejak yang harus diikuti. Namun, sekarang dia tampak tidak berwujud dan sulit untuk dirasakan. Tatapan Lin Xiuya dengan cepat bergeser ke segala arah. Matanya tiba-tiba menyusut saat pedang panjang energi menghadap ke depan dan menembus ke depan dengan ganas. Para siswa di sekitarnya benar-benar bingung karena penindikan acak tiba-tiba ini oleh Lin Xiuya. Apakah Xiaoyan tidak berdiri di tempat aslinya tanpa bergerak? Mengapa Lin Xiuya tiba-tiba bertindak gila-gilaan? Penglihatan siswa biasa secara alami tidak bisa melihat misteri di balik tindakannya. Hanya mereka yang kuat yang samar-samar dapat menemukan bahwa sosok Xiaoyan yang tetap berada di tempat aslinya, tampaknya agak ilusi. Beberapa dari mereka yang sensitif segera tiba-tiba memahami di dalam hati mereka. Itu sebenarnya bayangan. Jenis kelincahan dan kecepatan yang aneh dan tidak dapat diprediksi, yang dibutuhkan seseorang untuk dapat meninggalkan bayangan dengan cara yang begitu tenang. Sekelompok api hijau tua tiba-tiba muncul, ketika pedang panjang yang menembus ke depan dengan ganas mencapai bagian tertentu dari udara. Ketika pedang panjang itu menembus ke dalam kumpulan api, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa pedang panjang yang diaglomerasi dari energi, bahkan tidak berjuang keras sebelum benar-benar dibakar menjadi ketiadaan oleh nyala api hijau tua. Saat pedang panjang berubah menjadi ketiadaan, sosok hitam tiba-tiba muncul di depan tatapan tertegun semua orang, seolah-olah telah berteleportasi. Pemuda berjubah hitam tersenyum pada Lin Xiuya. Tangannya yang berisi api hijau tua tiba-tiba terulur secara eksplosif dan langsung meraih lehernya. Jaring pisau. Lin Xiuya menunjukkan pengalaman bertarungnya yang luar biasa pada saat kritis ini. Dia membentuk segel di tangannya dan energi di depannya berdesir dengan cepat. Akhirnya, ia diaglomerasi menjadi jaring energi hijau tua. Namun, tangan Xiaoyan tidak berhenti sedikit pun, saat dihadapkan dengan jaring energi yang ditutupi dengan bilah angin kecil. Tangannya terus mengulurkan dengan cara yang sangat langsung. Terbakar oleh api hijau tua itu, jaring bilah angin yang tajam segera menjadi seperti kertas tipis yang lemah saat itu merobeknya. Tangan Xiaoyan melewati jaring pisau tanpa perlawanan dan perlahan berhenti ketika jaraknya hanya setengah inci dari leher Lin Xiuya. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang memperhatikan Lin Xiuya yang tidak berani melakukan gerakan sedikit pun di bawah tangan Xiaoyan yang ditutupi oleh api hijau tua itu. Sok diam-diam naik ke wajah mereka. Satu gerakan. Seorang ahli bintang 5 Do Wang sebenarnya hanya bertahan untuk satu gerakan yang sangat sederhana di tangan Xiaoyan. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens part 6-nya, dan jangan lupa di subscribe channel Celoteh Donghua Mimin ya, hehehe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.